Mata kuliah tindak pidana korupsi. Topik ke-14 dari 75 topik. Sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Bagian pertama. Sistem pemidanaan berasal dari dua kata, sistem dan pemidanaan. Secara etimologi, sistem berasal dari bahasa Latin sistema. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan metode. Sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Secara sempit, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem norma hukum pidana substantif atau material, yaitu KUHP. Menurut Sudarto, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem penjatuhan pidana dan atau pengenaan tindakan. Barda Nawawi Arif menyatakan sistem pemidanaan juga dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Menurut Wisman, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Sistem pemidanaan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu sudut fungsional dan substantif. Sudut fungsional memandang sistem pemidanaan dari sudut bekerjanya atau berfungsinya sistem. Dalam sudut pandang ini, sistem pemidanaan diartikan sebagai keseluruhan sistem untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi atau konkretisasi pidana. Dengan demikian, sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem hukum pidana material atau substantif, subsistem hukum pidana formal atau subsistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan atau ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem saja. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pemidanaan dalam arti luas. Sistem pemidanaan ditinjau dari sudut substantif hanya melihat norma-norma hukum pidana material atau substantif. Dapat disimpulkan bahwa sistem pemidanaan ditinjau dari aspek substantif bisa diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana material untuk pemidanaan atau keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana material untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan yang terdiri dari aturan umum, atau general rules, dan aturan khusus, atau special rules. Marjono Reksodiputro berpendapat bahwa dalam pemidanaan terdapat suatu sistem yang akan menjamin bahwa penjatuhan pidana harus dilakukan sesuai aturan atau prosedur yang ada. Dapat dikatakan bahwa sistem yang demikian adalah sistem pemidanaan yang dioperasionalkan oleh operator-operator hukum yang dimulai dari polisi, penasihat hukum, jaksa, dan hakim. Teori retributif atau teori mutlak atau teori pembalasan. Menurut Andi Hamzah, teori ini muncul pada akhir abad ke-18 dengan penganutnya adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbert, Stahl, Leo Pollack, dan beberapa ahli yang mendasarkan pemikirannya pada filsafat Katolik dan beberapa sarjana hukum Islam yang mendasarkan pemikirannya pada ajaran dalam Al-Quran. Dalam teori retributif, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah berbuat jahat. Menurut Van Bemmelen, tujuan dari teori ini tidak lain dan tidak bukan adalah pidana itu sendiri. Penjatuhan pidana semata-mata dilakukan karena unsur pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan. Dalam teori ini tidak dipertimbangkan sisi kemanusiaan dan mengesampingkan moral dari hukum pidana, sehingga tujuan penjatuhan pidana justru tidak akan tercapai. Craig berpendapat bahwa dalam pandangan retributif, pidana adalah mutlak bila mana terjadi pelanggaran atas hukum pidana. Sangat terasa, pandangan retributif merupakan suatu pandangan yang kaku yang hanya berorientasi pada pelaku. Utilitarian atau teori tujuan atau teori relatif. Teori utilitarian ini lahir sebagai kritik atas teori retributif yang dirasa tidak sesuai dengan sisi kemanusiaan dan moral hukum pidana. Adanya pembalasan sebagai suatu tujuan pemidanaan dapat menghasilkan suatu keadilan yang brutal. Dalam teori utilitarian ini, pemidanaan bukan sebagai pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini disebut teori utilitarian. Sanksi pidana ditekankan pada tujuannya yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Packer menyatakan,
Pandangan utilitarian menolak pembalasan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman. Hal ini dikarenakan penderitaan merupakan suatu bentuk kejahatan, dan tidak ada pembenaran untuk membuat seseorang menderita. Menurut Voss, teori relatif bertolak dari pertahanan tata tertib masyarakat sebagai dasar hukum dari penjatuhan pidana. Oleh karena itu, tujuan dari hukuman, atau pemidanaan, adalah menghindarkan dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Adapun prevensi dari pemidanaan. Menurut Utrecht ada dua macam yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum yang paling tua dilakukan dengan memperlihatkan pemidanaan di khalayak umum dengan tujuan agar tidak ada orang lain yang meniru perbuatannya. Dalam prevensi umum, tujuan pokok pemidanaan yang ingin dicapai adalah melindungi masyarakat dari keinginan jahat orang yang akan melakukan kejahatan terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah penjahat agar tidak lagi mengulangi kejahatan atau menahan orang untuk melakukan kejahatan yang akan direncanakannya. Menurut Van Hamel dalam prevensi khusus, pidana harus a. memuat unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya. b. memiliki unsur untuk memperbaiki terpidana. c. memiliki unsur untuk membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki. d. tujuan satu-satunya dari pemidanaan adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum. Teori gabungan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, teori gabungan ini pertama kali diajukan oleh Pellegrino Rossi. Teori ini mengkombinasikan teori retributif dan teori utilitarian yang bertujuan selain sebagai pembalasan atas retributif, atas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat guna mewujudkan ketertiban, atas utilitarian. Selanjutnya Rossi menyatakan bahwa salah satu tujuan pidana adalah perbaikan tata tertib masyarakat. Jadi, pidana harus memberikan manfaat kepada tata tertib masyarakat. Bemmelen menyatakan bahwa teori gabungan bertujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat, sedangkan tindakan bermaksud untuk mengamankan dan memelihara tujuan, sehingga pidana dan tindakan dimaksudkan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat. Dari rumusan Bemmelen tersebut, maka terlihat bahwa Bemmelen juga menganut model double track system. Menurut Utrecht, dalam teori gabungan mendasarkan pemidanaan atas pembalasan dan pertahanan ketertiban masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu a. Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan. Pembalasan dalam tipe ini tidak dimaksudkan untuk melampaui batas selama pembalasan itu perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tertib kemasyarakatan. b. Teori gabungan yang menitik beratkan pada tata tertib kemasyarakatan. Di sini dimaksudkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi beratnya perbuatan. Maka pidana harus disesuaikan dengan beratnya perbuatan yang dilakukan. c. Teori gabungan yang menitik beratkan secara seimbang antara pembalasan dan tata tertib kemasyarakatan. Sistem pemindanaan dalam tindak pidana korupsi. Stelsel pidana dapat diartikan sebagai bagian dari sanksi pidana, yang terdiri dari jenis pidana, berat ringannya, bobot pidana, dan cara pelaksanaan pidana. Dalam sistem pemidanaan, hakim harus memperhatikan stelsel pidana dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Stelsel pidana berfungsi untuk memberikan pedoman atau petunjuk bagi hakim, untuk menentukan jenis pidana apa yang akan dijatuhkan, berapa pidana yang dijatuhkan, serta bagaimana penjatuhannya. Sistem pemidanaan dalam arti sempit bisa diartikan sebagai sistem penjatuhan pidana. Menurut Muladi, dalam penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana terkandung unsur-unsur a. pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, b. diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan, atau oleh yang berwenang, c. dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Penjatuhan pidana pada prinsipnya merupakan konsekuensi dari terbuktinya unsur perbuatan dan unsur kesalahan pelaku tindak pidana. Syarat penjatuhan pidana, atau pemidanaan, adalah terbuktinya perbuatan dan kesalahan. Penjatuhan pidana akan dicantumkan dalam putusan pengadilan. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, KUHP, putusan pengadilan diartikan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP. Selanjutnya ditambahkan oleh ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pendapat yang dikemukakan oleh Van Bemmelen,
putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Itulah materi topik ke-14 mata kuliah Tindak Pidana Korupsi. Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia atau yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.